bimbingan klasikal yang akan kita lakukan. Namun, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, adakah dari Ananda semua yang siap untuk memimpin doa? Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tadi sudah mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu. Ada sekretarisnya? Oke, siapa namanya? Rama. Oke, Rama. Bagaimana kehadirannya untuk kelas Pega hari ini? Hari ini kelas Pega hadir semua ini. Oke, hadir semua ya. Tepuk tangan dong untuk kelas Pega. Berarti full hari ini 36 siswa ya? Iya. Oke. Nah, kegiatan hari ini kita akan memulainya dengan topik bimbingan klasikal, yaitu tentang konsep diri. Apakah ada yang sudah pernah mendapatkan layanan bimbingan klasikal tentang konsep diri? Belum. Oke, ini berarti yang pertama ya? Karena Anda semua adalah kelas 10 dan baru di SMA ini di ke-8 pertemuan, dan ini baru sampai pada konsep diri gitu ya. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan memulainya dengan mengetahui apa ya tujuannya kita harus melakukan bimbingan klasikal dengan topik konsep diri gitu. Tujuannya adalah setelah nanti melakukan penilaian diri, peserta didik atau Ananda semua mampu membentuk konsep diri yang positif, begitu ya. Itu adalah tujuan dari bimbingan klasikal kita hari ini. Nah, kita mungkin ketika berbicara tentang konsep diri pasti berpikir, kenapa pentingnya butuh membahas tentang konsep diri ini? Karena bagi beberapa orang mungkin masih bingung ketika ditanya, kelebihan kamu apa sih? Mungkin masih ada yang masih bingung dengan pertanyaan itu? Iya. Di beberapa orang atau sebagian besar orang bahkan masih bingung. Tapi ketika ditanya, kelemahan kamu apa? Atau kekurangan kamu apa? Munculnya lebih banyak begitu ya, dibandingkan ditanya kelebihan. Adakah yang merasa demikian? Ada ya, tentunya itu berarti memungkinkan konsep diri Ananda semua masih negatif begitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan merubah atau membentuk konsep diri kita menjadi positif. Bagaimanakah caranya? Yaitu salah satunya dengan kegiatan bimbingan klasikal yang kita lakukan hari ini. Selanjutnya adalah Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam kegiatan bimbingan klasikal kita hari ini tentang konsep diri ada langkah-langkahnya. Apa sih yang akan kita lakukan di kegiatannya? Yaitu ada apersepsi, yaitu kita akan melakukan apersepsi, kemudian ice breaking atau pembentukan kelompok maksud saya. Kemudian ada pengamatan sebuah gambar yang nanti gambarnya akan ditampilkan melalui PowerPoint ini. Selanjutnya adalah pembahasan topik tentang konsep diri. Yang selanjutnya penilaian diri dengan metode kertas bergilir. Dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi dan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Begitu? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Dari kegiatan bimbingan klasikal hari ini diinformasikan bahwa seperti biasa kita akan melaksanakannya dalam 90 menit ke depan. Artinya 2 kali 45 menit kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal ini. Jadi, apakah Ananda semua merasa siap untuk melaksanakannya? Siap. Oke, siap. Terima kasih. Nah, kita pernah nggak saat melakukan wawancara, boleh itu wawancara dengan, kalau misalnya udah dewasa kan boleh wawancara kerja, tapi misalnya nih dengan teman-teman atau dengan Ananda semua yang saat ini misalnya mau masuk OSIS atau MPK, pernah nggak ketika ditanya pas wawancara itu, apa kelebihan yang Anda miliki atau kelemahan yang Anda miliki? Sebutkan gitu kan, 3 kelebihan dan 3 kelemahan yang Anda miliki. Ketika Ananda semua pernah merasakan pertanyaan seperti itu, dan apabila yang ada di pikiran kita adalah kita lebih terpikir 9 kelemahan atau 9 kekurangan dan 1
kelebihan. Kelebihan itu lebih sedikit dibandingkan kekurangannya. Bahkan mungkin tidak sedikit orang, bahkan banyak orang yang mungkin masih berpikir seperti itu. Kok yang saya pikirkan lebih banyak kelemahan ya dibandingkan kelebihan begitu. Nah, mungkin itu seperti yang tadi Ibu katakan, berarti apakah konsep diri kita masih negatif gitu. Itu kita yang bisa menjelaskan sendiri begitu. Selanjutnya adalah untuk memulai kegiatan selanjutnya yang tadi rule-nya adalah ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti apa? Yaitu nanti Ibu akan membagikan kertas yang digulung-gulung ini, boleh nanti dibantu dengan teman-teman, boleh berdua, kita bantu bagikan kepada semuanya. Tapi permainannya ini adalah setiap siswa yang sudah mendapatkan kertas bergulung ini tidak diperkenankan langsung membuka, begitu. Artinya harus dipegang terlebih dahulu tanpa membuka. Ketika nanti diinstruksikan bersamaan, silahkan Anda semua boleh membuka, nanti kita buka bersama. Begitu, paham ya? Oke, siapa yang berkenan membantu? Don't leave me here high and dry. Oh.
Silahkan dibagikan sebelahnya. Oke, silahkan. Nah, nanti kita akan memulainya setelah Ibu menghitung di hitungan ketiga. Begitu ya? Berarti yang dua sebelah sini, dua sebelah sana, dua sebelah sini, dan dua sebelah sana tidak mengucapkan, tapi langsung ke depan ketika setelah selesai. Paham? Oke. 1, 2, 3. Ini artinya hasil akhir dari apa yang kalian gariskan di punggungnya, begitu kan? Ya. Oke? Kita mulai dari kelompoknya dengan hitungan 3, sebutkan bersamaan. 1, 2, 3. Aku. Tetap kasih tepuk tangan dong. Hasil Alia dan Rajan. Oke. Ketika Ibu hitung 3, 1, 2, 3, bahkan kalian menyebutkan ya. Silahkan 1, 2, 3. Kita. Oke, sama ya. Oke, tepuk tangan dong. Sekarang Ibu meminta siapa yang ingin memberikan refleksi apa makna dari ice breaking yang kita lakukan tadi. Silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan dengan anaknya siapa? Gaby, Bu. Gaby, silahkan Gaby. Jadi menurut saya kegiatan yang tadi kita lakukan secara berkelompok itu melatih kita untuk menganalisis terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, termasuk di tubuh kita juga, dan melatih kita untuk lebih teliti dan melatih juga untuk koordinasi antara kita dengan teman kita. Seperti itu. Terima kasih Gaby. Jadi yang Ibu tangkap dari yang Gaby katakan adalah yang pertama kita perlu mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh kita. Termasuk adalah ketika kita merasakan ada tulisan-tulisan ya di punggung tubuh kita. Yang kedua adalah adanya ketelitian, di mana kita harus menganalisis sebenarnya ini huruf apa dulu sih yang dituliskan oleh teman kita, begitu. Kita di situ mulai menganalisis dan hingga akhirnya butuh koordinasi dengan teman kita. Misalnya nanti kamu kalau udah mengerti apa yang saya tuliskan per satu huruf, kamu boleh menganggukkan kepala. Itu adalah koordinasi. Itu yang harus kita latih ya, sejak dini. Koordinasi, ketelitian, kemudian kita menyadari apa yang ada dalam tubuh kita. Boleh itu gerakan, boleh itu sikap dan perilaku kita. Oke, itu terkait dengan ice breaking yang selanjutnya. Tadi ice breaking yang pertama adalah untuk menggabungkan kelompok. Ada peragaan-peragaan dari jenis hewan, begitu. Siapa yang ingin memberikan makna dari permainan tersebut? Ada yang bersedia? Oke, dengan Ananda siapa namanya? Nabila. Nabila, silakan Nabila. Makna dari permainan tadi ya. Makna dari permainan tadi tuh jadi kita bisa melatih ketelitian kita, kefokusan, sama bisa dibilang kita chemistry lah gitu. Bahwa dari permainan yang tadi kita butuh ketelitian. Ketelitian dalam menganalisis teman-teman kita menggerakkan apa sih gitu kan? Mencari fokus pada satu jenis yang kita tuju. Kita mencari dengan gerakan yang sama, fokus. Itu adalah ice breaking yang kita lakukan hari ini. Nah, kita untuk memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri yang sudah berusaha melakukan gerakan-gerakan seperti apa yang tadi di kertas, kemudian melakukan penulisan di punggung teman-temannya. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ibu senang sekali ya di kelas Pega ini karena memberikan respon yang sangat aktif begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti dari yang tadi kita bahas adalah topiknya tentang konsep diri. Sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin menanyakan kembali, apakah Ananda siap untuk masuk ke kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, siap ya. Kita akan memulainya dengan menganalisis gambar. Oke, Ibu berikan waktu beberapa detik begitu untuk menganalisis gambar ini. Ada yang bisa memberikan
pendapat tentang gambar ini? Silakan. Oke, siapa namanya? Irfan. Irfan, silakan Ananda Irfan. Apa yang dipikirkan tentang gambar ini? Jadi menurut saya Iya. berdasarkan gambar itu kita pintar jika mendapat nilai bagus. Oke. Kata mama nilai saya itu pintar. Oke. Terus kata guru saya juga pintar. Oke. Kata teman juga pintar. Oke. Tapi terkadang kita sendiri juga meragukan apakah saya benar-benar pintar gitu. Kita tepuk tangan dulu untuk itu. Jadi yang ibu dapatkan adalah dari yang Irfan ungkapkan bahwa untuk menjadi seorang yang pintar butuh pengakuan dari mamahnya berkata bahwa ya nak kamu itu pintar gitu. Kemudian di sekolah guru juga berkata pintar sekali kamu, bisa memberikan pendapat, bisa melakukan analisis dengan baik. Itu ada kata yang sama dua orang begitu. Kemudian ketika misalnya di dalam kelas temannya membutuhkan penjelasan, dijelaskan oleh dia, ternyata gini loh caranya yang tadi saya dapatkan dari ibu guru ini. Kemudian temannya paham dan bilang, wah kamu pinter banget ya bisa ngejelasin ke saya, gitu kan? Berarti di situ ada ungkapan teman yang mengakui bahwa dia adalah orang yang pintar gitu. Ada berapa tuh? Udah 3 kan? Ternyata di pas bagi raport begitu, nilainya bagus. Semakin kuat nggak? Semakin kuat apa yang dipersepsikannya, bahwa saya itu yang memang punya kemampuan, memang pintar, bisa dibuktikan dengan apa yang mama saya katakan, kemudian apa yang guru saya katakan, apa yang teman saya katakan, dan nilai pun secara data terbukti begitu. Maka terbentuklah satu konsep diri bahwa dirinya itu pintar. Begitulah cara terbentuknya konsep diri gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita itu bisa membentuk konsep diri. Mungkin saja selain kata mama, kata guru, kata teman, banyak hal yang lainnya yang mungkin itu membuat kita kuat bahwa kita yakin kita punya kemampuan ini gitu ya. Jadi konsep diri itu adalah gambaran keseluruhan atau pandangan seseorang tentang diri kita, dirinya sendiri. Itu adalah konsep diri gitu ya. Selanjutnya, nah ini dia. Tadi kan ada yang di depan itu, berarti kalau misalnya kita ketika diwawancara yang muncul di pikiran kita ketika ditanya, sebutkan 3 kelebihan Anda dan 3 kelemahan Anda, yang muncul adalah lebih banyak kelemahan gitu kan dibandingkan kelebihan, berarti konsep diri kita masih negatif. Artinya konsep diri negatif itu individu tidak banyak mengetahui tentang dirinya, tidak melihat dirinya secara utuh, baik itu kelebihan dan kelemahannya. Nah sekarang saat bimbingan klasikal ini, yuk kita bersama merubah dari konsep diri yang negatif tadi menjadi konsep diri positif. Seperti apakah? Yaitu kita adalah bisa atau mampu menerima keadaan diri kita secara apa adanya, unconditionally gitu kan, dengan menerima resiko kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Ya karena pasti setiap orang itu ada kelebihan dan kelemahannya. Ketika kita mampu menerima itu semua, dengan kelemahan kita berusaha untuk lebih baik lagi. Misalnya kelemahannya nih belum bisa menulis dengan baik, berarti kita berusaha nih gimana ya caranya untuk bisa menulis dengan lebih baik. Itu adalah menerima bahwa kita menyadari ada kelemahan yang harus kita perbaiki, begitu, yang harus kita maksimalkan. Dan ketika kita udah memiliki kekuatan, kita harus mampu, pede gitu kan, percaya diri untuk mengaplikasikannya. Sudah mampu memberikan pendapat, berarti tandanya ada kemampuan untuk bisa melakukan public speaking lebih bagus. Yuk kita latih dengan masuk eskul pidato atau eskul public speaking gitu kan. Itu akan mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif untuk lebih mengetahui kemampuan diri kita. Nah, ternyata konsep diri itu mengambil sebuah teori dari teori jendela Johari. Dari jendela Johari ini bahwa ada 4 ruang sebuah jendela. Di sana ada 4 tulisan, begitu ya. Kemudian adakah di sini yang bisa mempersepsikan sepertinya maksudnya apa sih gitu? Apakah ada? Oke, sepertinya. Oke, gimana? Dengan Gaby lagi ya. Oke, silakan. Masih menurut pendapat saya yang spontan ya Bu. Oke. Menurut saya daerah yang terbuka itu seperti
kelebihan atau kelemahan yang kita ketahui dan kita perlihatkan Oke. dan aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau daerah buta itu mungkin yang kita tidak tahu tentang diri kita itu apa. Padahal sebenarnya kita itu mempunyainya. Oke. Nah, kalau daerah tersembunyi juga mungkin hampir sama dengan daerah buta ya, Bu. Jadi kita kalau daerah tersembunyi itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kalau untuk tidak disadari ini kita juga tidak sadar kalau kita ini ternyata punya kelebihan yang ini, juga punya kelemahan yang seperti itu misalnya. Oke. Seperti itu menurut saya, Bu, yang spontan. Nah, mari kita tepuk tangan dulu untuk dia. Benar sekali yang seperti Gaby ungkapkan, dan Ibu akan menambahkan beberapa poin dari Jendela Johari ini, bahwa di sini ada tulisan di atasnya tahu tentang diri, tidak tahu tentang diri, gitu kan, ada 2 di atas. Kemudian di bawahnya adalah diketahui orang lain dan tidak diketahui orang lain. Ternyata di tabel kotak yang besarnya ini adalah ada tulisan di kotak yang pertama ini daerah terbuka. Yuk kita lihat bahwa daerah terbuka di atasnya ada tulisan tahu tentang diri. Di sebelah kirinya ada tulisan diketahui orang lain. Ya. Berarti hal ini adalah orang lain mengetahui apa kelemahannya dan apa kelebihannya, dan dirinya sendiri pun tahu apa kelebihan saya dan apa kelemahan saya gitu. Jadi sama-sama terbuka. Itu bukan hal yang dirahasiakan gitu. Kita beralih ke daerah buta. Kita lihat atasnya ada tulisan tidak tahu tentang diri. Ya. Kemudian di sebelah kirinya ada diketahui orang lain. Jadi daerah buta kita itu seperti blind gitu. Jadi kita itu tidak melihat. Tidak melihat apa yang kita miliki, tapi ternyata itu dilihat oleh orang lain. Apakah dipahami? Oke. Kita beralih ke daerah tersembunyi. Daerah tersembunyi ini adalah di atasnya tahu tentang diri dan di sebelah kirinya tidak diketahui orang lain. Jadi ini adalah hal yang kita sembunyikan. Kita pernah memiliki rahasia? Oke, Ibu yakin setiap orang yang ada di sini punya rahasia. Itu adalah hal yang kita sembunyikan dari orang lain. Nah, ketika kita sembunyikan dari orang lain, itu adalah kita berada pada daerah tersembunyi gitu. Rahasia kita ada di situ. Baik nggak ya, atau baik tidak ya ketika kita memiliki banyak rahasia dan kita pendam sendiri? Coba, siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Silahkan. Menurut saya tuh kalau terlalu memendam banyak rahasia itu berujung kita nggak pernah cerita ke orang lain, itu nanti tubuh kita tuh lama-lama akan lelah sendiri karena menampung beban juga yang dari rahasia itu. Oke, jadi menurut Lana akan membuat beban tersendiri yang begitu berat ya pada diri sendiri ketika memiliki banyak rahasia begitu. Berarti apakah alangkah lebih baik rahasia ini kita kurangi mungkin dengan bercerita dengan orang yang kita percaya? Iya, bisa. Begitu ya. Nah, kemudian baik atau tidak ya ketika kita terlalu banyak tidak menyadari kemampuan yang kita miliki? Baik atau tidak? Silahkan, siapa yang siap untuk memberikan pendapatnya? Kalau kita tidak mempunyai bakat tapi kita tidak tahu, itu sayang sekali untuk kita asal lagi. Kalau kita tahu nih kita punya bakat itu, kita asal lagi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga banget gitu buat kehidupan kita sendiri juga. Jadi tadi menurut Zahra dan Lana ini sudah sangat sesuai ya, bahwa sebenarnya ketika kita terlalu banyak di daerah sembunyi dan daerah buta, artinya daerah buta ini kita terlalu banyak tidak menyadari apa kemampuan kita. Padahal sebenarnya ketika kita menyadari apa yang dikatakan orang lain gitu, terbuka dengan komentar orang lain kan gitu. Misalnya, Zahra, ternyata kamu bisa loh membuat sebuah gambar dengan baik gitu kan. Ketika kita menerima itu, daerah buta kita ketika kita menyadari hal itu dan memasukkannya ke dalam mindset kita, kita akan menjadi lebih terbuka gitu. Daerah butanya akan mengurang. Seperti halnya sama yang seperti Lana katakan, ketika daerah tersembunyi ini dikurangi dengan ada bercerita kepada orang lain, kepada teman yang kita percaya, maka daerah tersembunyi akan mengurang begitu. Nah, karena setiap manusia itu akan berubah ketika kita mampu mendengarkan
apa yang dikatakan orang lain, kritik dan saran dari orang lain, itu akan mengembangkan diri kita. Baiknya ketika ada orang lain memberikan saran atau kritik, sikap kita seperti apa ya? Silahkan, siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Menurut saya kalau kita tuh dikritik atau diberi saran, harusnya kita tuh legowo lah, terima saja gitu. Karena kan kalau dikasih kritik itu justru untuk kebaikan kita sendiri, untuk selanjutnya gitu, masa depan selanjutnya. Ya, seperti itu. Terima kasih Iqbal. Jadi Bu. kalau menurut Iqbal bahwa pada dasarnya ketika ada orang yang mengkritik dan memberikan saran kepada kita, kita perlu menerima dengan lapang dada begitu. Karena di dalam kritik itu mungkin ada hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita begitu ya. Kalau untuk diri Iqbal sendiri, apakah ketika diberikan kritik dan saran mampu menerima? Sebenarnya saya jarang dikritik sih. Jarang dikritik. Oh iya. Berarti butuh dikritik ya? Iya butuh, sangat Oke. butuh saya tuh. Karena jarang dikritik, butuh dikritik. Nah, teman-teman atau anak-anak semua yang ada di sini, berarti semuanya apakah siap ketika ada yang mengkritik kita akan menerimanya? Siap. Oke ya. Daerah tidak disadari ini satu lagi, seperti yang tadi Dewi katakan, bahwa daerah tidak disadari ini adalah dua hal yang sama-sama tidak diketahui oleh orang lain dan tidak diketahui oleh diri kita sendiri, gitu ya. Hal ini tuh masih sama-sama keduanya tidak menyadari. Nah, di daerah tidak disadari ini, alangkah lebih baiknya adalah kita perkecil, karena kita akan lebih mengetahui daerah terbuka kita, agar kita lebih mengetahui apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, yaitu dengan cara memperkecil daerah buta dan memperkecil daerah tersembunyi. Yang tadi sudah dikatakan bahwa untuk memperkecil daerah buta itu dengan cara Ibu senang sekali bahwa 10 PEGA ini ternyata akan siap menerima kritik dan saran dari orang lain, termasuk dari teman-teman sekelas ini ya. Nah, dari sini kita akan melakukan pengisian LKPD. Sebelum berlanjut ke sini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada Ananda semua yang ingin bertanya untuk materi yang telah dijelaskan. Silakan. Oke, silakan. Zahra ya. Oke, silakan Zahra. Jika kita menerima saran dari orang lain, apakah kita merasa dituntut oleh orang lain tersebut atas saran dari orang lain tersebut? Kalau menurut saya adalah ketika kita diberikan saran oleh orang lain, itu adalah sebuah daerah buta kita. Berarti ada hal yang kita tidak sadari. Ketika kita mampu menerima saran dari orang lain, artinya kita merasa ini adalah perbaikan untuk diri kita. Berbeda halnya dengan orang yang merasa tertuntut. Berarti dia masih mempersepsikan, berarti ada hal yang harus saya lakukan. Berarti tidak menerima dengan sepenuhnya kritik tersebut. Ada tuntutan, artinya ada keterpaksaan. Keterpaksaan untuk melakukan sesuai saran tersebut. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita merasa ada keterpaksaan, kita parafrase kepada orang yang memberikan saran. Jadi kita memperluas daerah tersembunyi. Menurut saya, saran yang Anda berikan cukup memberatkan bagi saya, karena saya merasa mungkin belum terlalu mampu untuk melakukan hal tersebut. Menurut Anda bagaimana ya? Yuk, share daerah tersembunyinya. Itu adalah rahasia kita. Kalau kita tutup, misalnya kita tidak bisa menerima saran, ternyata kita tutup, itu daerah tersembunyinya kan lebih besar. Kita merasa tertekan. Yang tadi kata Lena katakan bahwa semakin banyak rahasia kita akan semakin berat gitu. Maka dari itu kita harus mengkonfirmasi ke orang yang memberikan saran begitu. Jadi dua-duanya komunikasinya lancar. Nyaman tidak kalau seperti itu? Gitu ya. Kita lanjut ya, bisa?
bawah. Mempersempit daerah buta dengan cara kita meminta penilaian dari teman-teman kita. Di sini kan ada banyak sekali ya. Di sini ada aku menurut temanku yang tadi sudah dilakukan, kemudian aku menurut sahabatku, aku menurut mama, aku menurut papa. Paham? Paham. Oke. Sekarang Ibu ingin menanyakan apakah ada yang merasa siap untuk membacakan hasilnya? Satu orang boleh? Semuanya? Boleh? Boleh? Oke, silakan. Berkenan ya berarti ya? Iya. Silakan ke depan, Gaby. Jadi di sini saya akan membacakan pendapat teman-teman saya mengenai saya dan juga mengenai kelebihan dan kelemahan saya. Jadi saya menurut teman saya itu yang pertama pintar dan baik sekali, yang kedua cerdas dan ramah, yang ketiga selalu memberikan semangat kepada orang lain, yang keempat smart, terlalu ambisi, pemimpin yang baik, yang kelima mampu mengajarkan temannya yang memang belum paham atau bisa, lalu kemudian ada lucu, baik, suka semangatin teman, pintar juga, kemudian ada ramah, baik, suka membantu teman yang tidak mengerti, sangat aktif di kelas, ambisius. Lalu baik, pintar, suka membantu kalau temannya belum mengerti. Lalu pintar banget, aktif, baik juga, dan care. Yang di bawahnya boleh. Oke. Kelebihan saya menurut saya itu saya mahir dalam berhitung dan kebetulan juga saya suka dengan matematika ya Bu. Terima kasih Gaby. Tepuk tangan dong untuk Gaby. Ternyata yang tadi Gaby ungkapkan setelah di depan banyak ya penilaian terhadap diri saya bisa mengetahui pandangan orang lain itu terhadap saya seperti apa sih, begitu ya. Mungkin ini dari Gaby, Ibu yakin dari teman-teman yang lainnya juga mungkin banyak pendapat yang lainnya gitu. Nah, jadi dari kegiatan kita hari ini adalah tentang konsep diri tadi. Semoga apa yang tertulis di sana adalah menjadi catatan baik yang bisa membuat konsep diri teman-teman 10 PEGA ini menjadi positif ya. Tadi apa? Konsep diri positif adalah mampu mengetahui apa yang dimilikinya, baik itu kelemahan dan kelebihannya serta menerima resikonya, begitu ya. Dari kegiatan yang tadi, apa ya manfaatnya atau kebermaknaannya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, ya silakan. Ini namanya Nabila. Iya, Nabila tadi. Ya. Silakan Nabila. Menurut saya manfaat dari kegiatan ini kita tuh bisa belajar menerima kritikan dari teman-teman yang kita tampung, terus kita bisa jadi bahan evaluasi buat diri kita, terus juga kita bisa lebih ngetahuin kelebihan sama kekurangannya diri kita, terus juga mungkin bisa dibilang kita tuh bisa nemuin udah mulai titik passion kita gitu, udah nemuin itu, terus juga kita bisa jalin kerja sama juga sama teman-teman gitu. Terima kasih Nabila. Banyak sekali hal yang diperoleh ya, berarti banyak manfaatnya. Apakah teman-teman semuanya juga merasa begitu banyak manfaatnya kegiatan kita hari ini? Banyak. Yang Ibu harapkan tidak cukup sampai di sini, berarti nanti Anda semua boleh membagikan ini kepada sahabat, kemudian kepada teman-teman sekelas, misalnya di belakangnya. Oke, paham? Yuk kita mari simpulkan dari kegiatan kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Siapa namanya? Final. Vina. Oke, silakan Vina. Dari Suaranya agak lebih keras ya. ya dari materi yang sama-sama tadi kita bahas, menurut saya kita tuh jadi lebih tahu tentang apa itu konsep diri dan bisa menggali lagi potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kayak contohnya yang tersembunyi yang nggak tahu, kita jadi tahu karena pendapat dari orang lain atau masukan dari orang lain. Terima kasih Vina. Jadi ini lebih membuka diri kita. Ternyata ada yang kita nggak tahu, orang lain tahu, dan itu dituliskan di tentangku ini gitu ya, di kertas tentangku ini menjadi catatan untuk diri kita. Ternyata itu memperkuat ketika kalimatnya positif dan ketika kalimatnya itu mengkritik. Kita harus mengevaluasi apakah kita seperti ini. Apabila merasa seperti hal tersebut yang dituliskan, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya. Begitu ya?
Konsep diri yang positif dapat kita peroleh melalui penilaian diri yang akan menambah pengetahuan kita tentang diri kita. Salah satu cara dengan memperluas daerah terbuka pada jendela Johari yaitu dapat menerima kritik dan saran secara terbuka serta menjadikan diri kita lebih berharga melalui perubahan-perubahan yang positif. Ya, kita kalau sudah tahu apa yang kita miliki akan merasa lebih berharga. Ternyata banyak hal yang kita miliki, banyak hal yang kita bisa setelah melakukan ini. Ibu akan membagikan sebuah link Google Form, di mana link Google Form ini adalah berisi tentang refleksi kegiatan kita hari ini. Silahkan diisi, tadi Ibu linknya sudah dikirimkan ke grup 10 Pega. Boleh diisi? Selesai semua? Sudah. Oke. Kita saat ini sudah sampai di akhir sekali dari kegiatan bimbingan klasikal. Nanti di minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mari asertif stop agresif. Bagaimanakah rule-nya? Nanti kita akan membahas di minggu depan. Baiklah, Ibu akan mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kelas 10 Pega yang telah berpartisipasi aktif turut serta dalam mengikuti bimbingan klasikal ini. Baik, siapa yang berkenan untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan ini? Sebelum kita mengakhiri acara atau pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup sekian bimbingan klasikal dari Ibu hari ini untuk topik konsep diri. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang Anda semua harapkan. Cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.